Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Nursabgiani Rahman dengan NIM B1B1220048 dari kelas B, Fakultas Teknologi Kesehatan, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Angkatan 22. Sebelum kita melangkah ke pembahasan mengapa studi kelayakan ini penting sebelum merencanakan suatu rumah sakit, kita harus mengetahui dulu apa definisi dan tujuan dari studi kelayakan tersebut, yang dimana studi kelayakan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek atau suatu investasi ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Kemudian tidak lain tujuannya untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau investasi dari segi finansialnya, dari segi teknisnya, dari segi lingkungannya dan sosialnya. Nah, setelah mengetahui definisi dan tujuan dari studi kelayakan, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengapa studi kelayakan ini sangat penting dilakukan oleh pihak rumah sakit sebelum melaksanakan master plan atau perencanaan rumah sakit. Ada beberapa alasan mengapa studi kelayakan itu penting dilakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kelayakan proyek. Yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko dan peluang. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Nah, pada 4 poin tadi kita akan membahas satu persatu, di mana yang poin pertama yaitu mengidentifikasi kelayakan proyek. Nah, pada poin pertama ini terbagi atas 2, yaitu menentukan kelayakan finansialnya seperti apakah dia layak dari segi finansialnya termasuk biaya investasi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan bagaimana kelayakan teknis, di mana pada hal ini kita harus menentukan apakah proyek ini layak dari segi teknis termasuk ketersediaan SDM dan teknologi rumah sakit tersebut. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi risiko dan peluang. Nah, pada poin kedua juga ini terbagi atas 2 poin, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko, di mana pada hal ini dia mengidentifikasi risiko yang terkait dengan proyek master plan sebuah rumah sakit menyangkut sebuah finansialnya atau teknis dan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana mengidentifikasi peluang, di mana dalam hal ini terkait dengan proyek master plan termasuk peningkatan pelayanan rumah sakit dan serta sarana dan prasarana rumah sakit. Pada poin ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, pada poin ketiga ini terbagi atas 2 poin juga. Yang pertama yaitu mengoptimalkan sumber daya, di mana dalam hal ini dapat membantu mengoptimalkan suatu sumber daya rumah sakit yang tersedia untuk proyek master plan. Dan yang kedua yaitu bagaimana